Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Dari tempat ini bersama seluruh imam yang melayani, ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu kita di pagi hari ini. Saya yakin dan percaya sampai saat ini penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan masih kita rasakan. Untuk itu, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Terbukti sampai saat ini Tuhan, kalau kami masih boleh ada, kami boleh mempersiapkan diri kami untuk mengikuti ibadah di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami percaya itu semua hanya karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, saat ini kami mempergunakan waktu dan kesempatan ini untuk kami boleh menaikkan pujian, penyembahan kami. Bahkan sebentar kami boleh mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan yang boleh menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tak dapat kami membalas segala kebaikan-Mu selain kami memberikan hidup kami ini Tuhan, untuk kami boleh meninggikan Engkau Tuhan, menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah darah-Mu yang tutup bungkus kami semua Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Biarlah hati dan pikiran kami itu tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan yang kita boleh rasakan sampai saat ini. Mari sama-sama katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu Tuhan? Oh, segala hormat, segala hormat, kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah
Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Oh, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah, oh Yesus seumur hidupku. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Hanya bagimu Yesus. Amin. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu Tuhan. Hanya layak bagimu ku sembah. Oh, seumur hidupku segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku balas kasih-Mu. Amin. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Itulah janji kami Tuhan. Biarlah kami tetap setia untuk menyembah-Mu Tuhan, tetap setia untuk meninggikan nama-Mu. Puji nama Tuhan. Mari saudara, saat ini setiap kita yang merasakan kebaikan Tuhan, mari kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita mau angkat satu nyanyian. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan,
Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau, betapa baiknya Engkau Tuhan. Amin. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Amin. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Mari saudara lebih semangat dari ini. Kita mau katakan pujian ini dari awal. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Amin. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari saudara lebih semangat dari ini. Kita mau menyanyi Tuhan, menyanyi bagi Tuhan. Katakan nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari sama-sama serukan. Mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari katakan, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Amin. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari sama-sama katakan glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, bawa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey serukan, bawa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sama-sama katakan, kita akan merasa
bahagia bila kita menyembah Dia. Amin. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk di altarnya Tuhan dengan hati yang kudus, dengan hati yang disucikan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Yesus.
Terima kasih untuk semua anugerah-Mu, berkat-berkat-Mu selama ini telah Kau curahkan bagi kami. Dan hari ini juga kami percaya berkat yang sama melimpah dalam hidup kami melalui ibadah kami pada hari ini, mendengarkan firman-Mu, memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Roh Kudus ada, hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami, dan biarkan hati kami Tuhan disucikan, dikuduskan, sehingga boleh menjadi tempat firman Allah yang hidup itu. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur buat kesempatan anugerah Tuhan dapat mendengarkan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, shalom. Bersama dengan istri saya sampaikan salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita berada di tanggal 18 Oktober. Ini sudah pertengahan Oktober. Waktu begitu cepat tidak terasa, tetapi marilah kita gunakan, manfaatkan saja waktu yang ada dengan bijaksana, dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam mendengarkan firman hari ini. Dalam ibadah hari Minggu yang lalu, temanya adalah apakah tanda kedatanganmu? Dan Tuhan menjawab, awas apa? Penyesatan. Jadi kita 2 kali pendalaman Alkitab juga bicara tentang penyesatan dan penyembah berhala. Nah, jadi ada penyembah berhala yang didahului dengan penyesatan tentu. Kemudian hari ini saya ingin menunjukkan melalui firman Tuhan tentang penyembahan yang benar. Ya. Jadi ada penyembah berhala, ada juga penyembahan yang benar. Ada ayat di dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23. Saya ingin membaca lebih dahulu ayat 22 sampai 24. Tolong dibacakan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ya. Kami menyembah apa yang kami kenal. Ya. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, Ya. bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ya, Bapa yang benar itu, Allah yang benar itu disembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Ini penyembahan yang dicari. Terus, Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapa menghendaki, mencari penyembah yang demikian. Terus, Allah itu roh, Allah itu roh. dan barang siapa menyembah Dia, ia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembah yang benar itu berasal dari kehidupan yang benar, berasal dari hidup yang sudah benar. Penyembahnya benar kepada Bapa di sorga harus disertai dengan kehidupan yang benar. Barulah jadi penyembah yang benar. Berarti ada penyembahan yang salah, yang tidak benar. Kalau dikatakan Bapak mencari penyembah yang benar, berarti tentu ada banyak penyembah-penyembah yang tidak benar, penyembah yang salah. Nah, jadi penyembahan yang benar berasal dari penyembah yang benar. Ya, kalau penyembahannya sudah benar tapi orangnya tidak benar, ya tidak benar juga. Ya, harus penyembahan yang benar itu berasal dari penyembah yang benar. Ya, sebab Bapa mencari seperti yang tersebut di atas. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal 4 ini, itu perikopnya adalah percakapan dengan perempuan Samaria. Ya, seorang perempuan Samaria bersama Tuhan Yesus. Saya ingin baca dulu lebih dahulu ayat 1 sampai ayat yang keempat. Tolong dibaca. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Yesus memang tidak membaptis air.
Karena dia adalah pribadi yang membaptis Roh Kudus. Yohanes Pembaptis tidak membaptis Roh Kudus. Murid-murid yang lain juga tidak membaptis Roh Kudus. Membaptis air, tapi Tuhan Yesus itu adalah pembaptis Roh Kudus. Terus Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. ya, Ia harus melintasi daerah Samaria. lalu dikatakan ia harus mau tidak mau melintasi Samaria. Ini bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Tuhan telah mengatur sedemikian rupa. Bahkan hari ini pun jika Anda mendengar firman Tuhan yang dari ini penyembahan yang benar, itu pun bukan kebetulan. Ya, tidak ada yang kebetulan. Semua terjadi seizin Tuhan untuk kebaikan kita manusia. Terus Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. ya, Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Tuhan Yesus pada waktu itu sangat letih. Sangat letih oleh perjalanan. Ini keadaan yang seringkali dialami oleh manusia. Manusia biasa. Saya, saudara semua biasa letih. Karena kita manusia biasa. Tapi Yesus saat itu juga sangat letih. Karena dia pun adalah manusia biasa sama seperti kita. Waktu itu 100% manusia. Sekalipun dia juga Allah 100%. Allah yang betul-betul Allah. Ya. Tapi dia adalah manusia daging betul-betul. Ini yang harus kita pegang teguh dengan baik, gereja Tuhan. Sebab saya baca di 1 Yohanes pasal 4, roh yang tidak mengakui Allah menjadi manusia dalam Yesus itu adalah rohnya antikris. Jadi gereja Tuhan, saya dan saudara harus mengakui sungguh-sungguh bahwa Allah telah menjadi manusia di dalam bentuk rupa Yesus Kristus. Jadi dia manusia asli dan bisa rasa haus, lapar, bahkan sedih, bisa juga letih. Nah, demikian. Lanjut baca. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Ya, Hari kira-kira pukul 12. ini terik matahari yang luar biasa, jam 12 siang. Ya, Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. ya, Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ya, terus, Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, ya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" ya. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Perempuan Samaria ini terkejut. Loh, ada orang Yahudi bicara sama saya. Orang Yahudi itu kelasnya dia merasa tinggi dari omong sama orang Samaria. Ya, Samaria ini bukan Yahudi asli, campuran sudah. Ya. Jadi orang Yahudi merasa kelasnya lebih tinggi dan mau omong. Terkejut dia ada orang Yahudi bicara sama dia. Siapa ini gerangan? Ya, yang minta air. Terus kemudian percakapan berikut. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah Kalau engkau tahu karunia Allah itu, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, siapakah dia yang berkata-kata kepada engkau, berilah aku minum, beri aku minum, niscaya engkau telah niscaya meminta engkau kepadanya, sudah minta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." ya. Terus, Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. wow, ini sumur Yakub yang dibanggakan sangat dalam. Bagaimana engkau tidak punya timba bisa mengambil air, berikan aku air hidup." Terus, Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? ya,
adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub Ya, yang memberikan sumur ini kepada kami ya. dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Ya, Jawab Yesus kepadanya, ya. "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Kalau engkau minum air dari sumur Yakub ini, engkau haus lagi, datang lagi timba air, diminum haus lagi, itu air dari bawah, air sumur Yakub. Terus, Tetapi barang siapa minum air yang barang siapa minum air akan kuberikan kepadanya, yang kuberikan kepadanya, air hidup itu, air dari sorga, air dari atas. Terus, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." nah, dia tidak akan haus. Lanjut. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, Ya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. sekarang ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Engkau seorang nabi." Terus, Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." nah, ayat 16. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Waktu wanita Samaria atau perempuan Samaria ini minta, "Berikanlah aku air hidup itu," Tuhan bilang apa? "Panggil suamimu." Aku tidak punya suami. Terus, Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." oh, tidak punya suami. Tuhan Yesus berkata, "Betul." Terus, Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, iya, bahwa engkau tidak mempunyai suami. ya, Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, 5 suami. dan yang ada sekarang Yang keenam padamu ini bukanlah bukan suamimu." suamimu juga. Sekian. Jadi dalam percakapan yang kita tadi sudah dengar sama-sama ketika dibacakan, bahwa wanita Samaria atau perempuan Samaria ini ingin datang menimba air dari sumur Yakub, dan waktu itu dia terkejut ada seorang Yahudi yang duduk di pinggir sumur Yakub dan bercakap-cakap dengan dia. Mula-mula minta air untuk dia minum. Ya, Yesus minta air, "Berilah aku minum." Tapi belum selesai percakapan, Tuhan Yesus malah menawarkan sekarang air hidup. "Bahkan air hidup yang kuberikan kepadamu tidak membuat engkau haus sampai selamanya." Kalau begitu biar saya tidak usah datang nimba lagi air. Berilah aku air hidup itu. Tapi Tuhan bilang, "Boleh, panggil suamimu dulu." Nah, ini kehidupannya. Saya bisa membayangkan kehidupan perempuan Samaria ini. Sudah 6 laki-laki. Yang resmi yang mana? Kalau Tuhan panggil, "Mana suamimu?" Panggil dulu, itu apa? Itu Tuhan mau dia memanggil suaminya. Siapa suaminya? Ya, yang pertama. Betul ya? Nah, itu kan yang pertama suaminya. Yang kedua tuh bukan suaminya. Yang ketiga itu bukan suaminya. Karena Tuhan tidak suka ada perceraian. Ya. Tuhan tidak suka adanya poligami, lebih dari satu suami atau lebih dari satu istri. Itu masalah. Boleh kasih air hidup, tapi panggil dulu suamimu datang kemari. Ya. Bereskan dulu, baru terima air hidup. Kalau tidak beres hidupmu, tidak mungkin ada air hidup. Apa itu air hidup? Roh Kudus, rohnya Tuhan. Tidak mungkin Roh Kudus itu mau tinggal dalam kehidupan orang yang tidak berkenan kepada Dia.
Roh Kudus itu hanya dicurahkan pada orang yang berkenan, orang yang mentaati Tuhan. Terus wanita Samaria ini bilang sekarang, kok dia tahu saya punya hidup? Nyata engkau seorang nabi. Nah, sesudah itu dia bicara soal penyembahan. Coba kita baca 23 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kalau kita baca ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Terus? Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, sesudah dengar wanita Samaria ini dalam ayat yang ke-20. Komentarnya Tuhan tadi. Ayat 20 sekarang. Tolong dibaca. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Bagi orang Yahudi, Yerusalem tempatnya orang menyembah. Bagi kami orang Samaria di Bukit Korasim ini, Bukit Gerizim, itu tempat nenek moyang kami mengajarkan menyembah di sini. Nah, tapi Tuhan kemudian menjawab, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Ya, soal tempat tidak ada problem. Terus, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Terus, kami menyembah apa yang kami kenal. Ya. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Sekian. Jadi perempuan ini ketika bercakap-cakap tentang penyembahan, sebetulnya penyembahannya sudah tidak benar, hidupnya pun tidak benar. Bagaimana bisa menyembah yang benar? Oleh karena itu Tuhan berkata, manggil dulu suamimu, bereskan, baru datang kemari, aku beri air hidup. Baru kamu tahu, Tuhan mengajarkan bahwa Bapa di surga mencari penyembah-penyembah yang benar. Penyembah yang benar menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Menyembah Bapa itu penyembah yang benar. Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi dan segala isinya, itu Allah yang benar. Tetapi kehidupan yang menyembah Bapa di surga itu juga harus kehidupan yang benar. Berapa banyak orang bisa memenuhi satu gedung gereja? Katakanlah ada gedung yang 20.000 jiwa, 60.000 jiwa, 30.000 jiwa, 1.000 jiwa, 2.000 jiwa, gedung bisa dipenuhi sesak dengan orang-orang yang katanya datang memuji dan menyembah kepada Tuhan. Katanya datang untuk memuliakan Tuhan, menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan. Gedung gereja bisa penuh sesak, musiknya bisa hebat, mungkin orang tepuk tangan, mungkin orang berlompat-lompat memuliakan Tuhan. Nampaknya seperti itu. Banyak pemuji-pemuji, banyak penyembah-penyembah. Tetapi pertanyaannya, ini yang penting buat kita gereja Tuhan di zaman akhir ini. Apakah kita pemuji penyembah Tuhan sudah benar hidup kita? Bisa. Gedung bisa penuh sesak. Di mimbar yang kudus itu bisa orang melompat-lompat,
Orang menyanyikan nyanyian pujian luar biasa. Tapi pertanyaan dari Tuhan buat kita, apakah saat kita lompat-lompat menyembah, memuji Tuhan, keadaan kita itu layak jadi penyembah yang benar atau tidak? Allah pemuji yang benar atau salah? Posisi hidup kita. Dari percakapan dengan perempuan Samaria ini, kenapa Tuhan suruh dia bereskan dulu dosa ini? Panggil suamimu dulu. Nggak usah bicara dulu penyembahan. Panggil dulu suamimu. Kalau hubungan suami istri, hubungan nikah kita, rumah tangga kita tidak beres, apa bisa memuji menyembah? Ya. Kalau suami istri tidak cocok, cekcok terus, bisa jadi pemuji penyembah. Yang suami benci istrinya, yang istri benci sama suaminya. Lah ya orang benci itu masa masuk surga? Dibereskan dulu. Nah, sesudah dia mengadakan pengakuan, barulah Tuhan datang bicara soal penyembah. Sebenarnya penyembah yang bagaimana itu yang dikehendaki Bapak. Jadi tidak cukup bahwa kita ini nyanyinya bagus, ya, bahkan nampaknya penyembahnya luar biasa, ya, tapi belum tentu di antara ruangan ribuan orang dalam ruangan itu bisa bagus. Banyak memang yang dipanggil masuk di gedung itu, ya toh. Tapi Alkitab berkata banyak yang dipanggil, cuma sedikit yang dipilih, sedikit orang yang berkenan. Pertanyaannya saya, hubungan nikah seperti ini layak tidak jadi pemuji penyembah? Kan tidak layak. Tapi dibicara soal penyembahan di Bukit Korazim. Makanya Tuhan berkata, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Ya, menyembah tapi hidupnya tidak benar. Hubungan rumah tangga suami dan istri tidak harmonis, tidak cocok. Matius 5 mengatakan, pergilah dahulu memperbaiki apa yang salah. Ya, kalau ada sesuatu di hatimu kepada saudaramu, perbaiki dulu, baru datanglah memberikan persembahan itu. Berapa banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang pada waktu memuji menyembah Tuhan, dalam kehidupannya ada hubungan retak rumah tangga, hubungan antara saudara seiman tidak betul. Kalau tidak dibereskan, inilah penyembah-penyembah yang dalam keadaan tidak benar. Walaupun mungkin penyembahannya sebetulnya arahnya sudah betul Bapak di surga, Tuhan Yesus. Tapi kalau kehidupannya masih belum benar, itu bukan penyembah yang benar. Berapa banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, datang nampaknya di ibadah-ibadah di gedung gereja, ya, tidak mengembalikan milik Tuhan. Apakah bisa jadi pemuji penyembah yang benar? Ya tidak. Tuhan memerintahkan untuk kita mengembalikan milik Tuhan yang 10%, 90% kamu punya. Tapi kalau yang 10% pun kita tidak bisa mengembalikan kepada Tuhan, bagaimana kita bisa menyembah Tuhan?
Betul ya? Ya. Tuhan bilang, ujilah aku. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit? Sudah diberikan janji. Masih saja orang percaya kepada Kristus itu, pemuji penyembah yang begitu banyak, tidak mengembalikan milik Tuhan dengan baik. Dalam Matius 6 ayat 24, di situ dikatakan Tuhan, kamu tidak bisa menyembah atau mengabdi Bapa, Allah Bapa, sekaligus menyembah Mamon. Ya, bahkan dikatakan orang serakah itu penyembah berhala sebetulnya. Mata Tuhan tidak bisa dikelabui, ditipu. Ya, manusia bisa ditipu. Oh, ramenya, nyanyiannya bagus sekali. Tapi mata Allah tidak bisa ditipu. Ya. Coba kita mau baca Kolose pasal 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, Matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, cabul. kenajisan, Sekarang perempuan Samaria itu kalau kawin kumpul-kumpul begini, apakah bukan cabul? Cabul. Hidup dalam percabulan. Terus, hawa nafsu, ya, nafsu jahat, ya, dan juga keserakahan keserakahan, yang sama dengan penyembahan sama berhala. penyembahan berhala. Dalam Efesus 5 juga dikatakan sama seperti itu. Coba dibaca. Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, Ya, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala. iya, orang serakah itu artinya apa? Penyembah berhala. Kira-kira apa yang memicu seorang tidak mengembalikan milik Tuhan? Kira-kira apa? Yang bisa jawab ini adalah orang yang tidak mengembalikan milik Tuhan. Betul ya? Kira-kira apa? Apa sebabnya? Kan Tuhan masih kasih kita 90%-nya. Berarti hati kita begitu cinta akan apa? Uang. Berarti kita tidak mau kurang biar sedikit. Berarti itu apa? Serakah. Berarti kita itu penyembah berhala. Sebenarnya persepuluhan itu adalah ujian ketaatan, ujian kepatuhan kita kepada Tuhan. Dan itu pun semua kalau kita taat untuk kebaikan kita kembali. Karena Tuhan berkata, ujilah aku. Ada banyak ayat mengatakan jangan menguji Tuhan. Tetapi di dalam Maliaki 3 ini khusus spesial yang menyangkut dengan persepuluhan. Tuhan katakan, ujilah aku, cobailah aku ini, kata Tuhan. Kalau aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit dan membicarakan berkat ke atas engkau. Kita juga. Cuma kita ini bilang percaya kepada Tuhan, tapi tidak percaya kepada firman Tuhan. Kita enggan karena pandangan kita salah. Selama ini kita pikir kita cuma mengenakan para hamba-hamba Tuhan di gereja. Padahal ini kan firman Tuhan. Ya. Kan tadi Tuhan bilang tidak bisa kita menyembah Bapa sambil menyembah Mamon. Jadi pertanyaannya, bila tidak mengembalikan milik Tuhan, apakah kita penyembah yang benar? Saya kira tidak. Ya, kalau nikah kita tidak beres, hidup dalam percabulan seperti itu,
kawin, cerai, kawin, akhirnya kumpul kebo aja. Gak usah kawin lagi, repot nih. Mesti surat cerai lagi diurus. Jadi kumpul sama-sama. Yang keenam ini bukan suamimu juga ya. Dari sini dulu itu. Jadi banyak sekali penyembah, pemuji, mungkin di gereja mengangkat tangan dua-dua. Mungkin suaranya merdu. Tapi hidupnya tidak sepadan dengan apa yang dilakukan. Ya. Coba orang muda kaya cerita dalam Matius 19. Guru yang baik, dia datang kejar-kejar Tuhan. Apa yang harus aku buat supaya dapat hidup kekal? Apa kata hukum Taurat? Semua sudah kulakukan. Nah, kalau begitu, good. Tinggal satu lagi. Apa itu? Jual semua hartamu. Jual sampai kau tidak punya apa-apa lagi. Jual semua hartamu. Kemudian datang dan ikut aku. Kalau kamu mau sempurna. Lalu apa yang terjadi? Seorang bisa berkata begitu rohani. Apa yang harus buat sehingga dapat hidup kekal? Seorang bisa begitu rohani, semua sudah kulakukan hukum-hukum Tuhan. Tapi ada satu ikatan yang Tuhan punya mata tidak bisa dikelabui. Mau sempurna, jual semua hartamu. Terus, habis jual kemana? Bagikan orang-orang miskin. Aduh, sedih artinya. Coba baca ya. Gimana ya? Betapa kuatnya dikatakan mamon, uang itu lekat lalim. Ya. Matius pasal 19 ayat 16-17 dan selanjutnya. Orang muda yang kaya. Ya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Ya. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Ya. Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ya. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Perintah yang mana? Kata Yesus, Ya. jangan membunuh, Jangan bunuh orang. jangan berzina, Jangan berzina. jangan mencuri, Ya. jangan mengucapkan saksi dusta. Ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, Ya. dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Hebat. Tak gampang, saudara. Semua sudah kuturuti. Ayat 20. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Apa yang kurang? Kata Yesus kepadanya, Ya. jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Ya. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Ya. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, terus? Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, Ya. pergilah ia dengan sedih, Tidak jadi ikut Tuhan, tidak jadi hidup kekal. sebab banyak hartanya. Sebab hartanya terlalu mengikat. Mau harta yang banyak, tetap harta itu satu hari kelak ditinggalkan. Manusia lahir telanjang, perginya juga apa? Telanjang, tangan kosong. Nggak ada sesuatu yang dibawa. Tapi semasa hidupnya lengket
Makanya dikatakan Mammon itu apa? Lekat lalim, melekat. Jangan berzina. Oh sudah, saya tidak berzina. Hormati ayah ibu. Oh sudah, saya hormati ayah ibu. Apalagi yang kurang? Dia merasa ada sesuatu yang kurang. Tuhan bilang, jual semua. Tidak punya apa-apa lagi, ikut aku. Aduh, sedih. Banyak anak Tuhan seperti itu. Dan banyak hamba Tuhan seperti itu. Loh, hanya Tuhan yang tahu. Ya kan? Betul? Banyak nyanyi, berdoa, menyembah Tuhan, tapi enggan, segan, tidak suka mengembalikan milik Tuhan. Ini bukan penyembah yang benar. Ini bukan pemuji yang benar. Ini bukan orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena ketika kita tidak mengembalikan milik Tuhan, kita menipu Allah. Maliaki katakan, kamu menipu. Sebenarnya kamu ini merampok aku. Kamu tidak bisa mencuri. Allah itu maha tahu. Mana kita bisa mencuri dari barang-barangnya Allah? Tidak bisa. Jadi kata ayat di Maliaki 3 itu sebenarnya perampok, merampok rumah Allah. Merampok terang-terangan karena dia yang punya milik itu tahu bahwa kita rampok, kita tidak kembalikan. Bukan curi, kalau curi itu kan tidak kelihatan ya. Dia tidak tahu. Tuhan itu maha tahu. Perkara uang sangat serius. Ya, Mammon lekat lalim. Tuhan Yesus berkata, siapa yang mau ikut aku harus melepaskan segala-galanya dari miliknya. Tidak ada yang dipertahankan. Banyak orang seperti wanita Samaria ini, hidupnya tidak betul, nikahnya tidak betul, tapi penyembah. Pernikahan tak betul. Berapa banyak anak Tuhan yang kelihatannya memuji menyembah Tuhan, tapi ada akar kebencian, akar pahit, ada iri hati, ada dengki. Bereskan dulu itu semua, baru datang kepada Tuhan. Kata Matius 5, kalau kamu teringat sesuatu, apa yang terada di dalam hati saudara terhadap engkau, pergilah dulu berdamai, baru kembali memberi persembahan. Roma 12 katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita mau jadi penyembah yang benar dan menghasilkan penyembahan yang benar, maka kita harus hidup kudus, hidup benar. Tidak boleh hidup seperti wanita Samaria itu atau perempuan Samaria itu yang punya 5-6 suami. Tidak mungkin kita juga bisa menyembah kepada Allah, memuji Allah dengan benar kalau hati kita terikat seperti orang muda kaya itu dalam Matius 19 yang kita baca tadi. Tidak mungkin kita jadi penyembah yang benar kalau kita ada keserakahan, ketamakan dalam hati kita. Sebab orang yang serakah itu sama dengan penyembah berhala. Efesus 5 mengatakan demikian, Kolose 3 juga mengatakan demikian. Serakah. Sudah dikasih 9 bagian, cuma 1 aja Tuhan minta. Itu tidak dikasih. Apa bukan serakah? Apa bukan tamak? Tamak. Tidak ingin kurang.
Jadi kalau mau jadi penyembah yang benar, yang menghasilkan penyembahan yang benar, maka kita harus hidup dalam perdamaian dengan Tuhan dan sesama. Kita harus beres semua, baru kita bisa jadi penyembah yang benar, yang menyenangkan Tuhan. Ini koreksi untuk kita, hamba-hamba Tuhan dan rekan-rekan pelayan, sesama anak Tuhan di akhir zaman, di penghujung zaman akhir ini. Penghujung, hampir Tuhan Yesus datang. Untuk kita boleh belajar melepaskan lekat kita kepada seluruh perkara-perkara. Kecintaan dunia. Malah Tuhan katakan, matikan dalam dirimu segala yang duniawi, dimatikan. Ya, Tuhan Yesus bilang kepada iblis ketika dia dicobai, iblis kasih lihat kemuliaan dunia, kemewahan dunia, itu kuberikan kepada engkau kalau engkau menyembah aku. Jadi kalau orang menyembah bersahabat dunia, Yakobus mengatakan bermusuh dengan Allah. Kalau orang mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam dunia, maka kasih Allah Bapa di dalam dia tidak ada. Bagaimana bisa menyembah Bapa? Kecintaan dunia itu dikaitkan dengan penyembahan. Bisakah kita cinta begitu, cinta dunia, kita bisa menyembah? Tidak bisa. Dunia dengan segala isinya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Memang Bapa mencari penyembah yang benar, penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Memang betul, Bapa dia saja yang disembah, Allah Bapa, Tuhan yang benar, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Hanya kepada Dia yang harus kita sembah. Dia yang kita sembah sudah betul. Tapi kitanya ini, apakah kita penyembah yang benar? Jadi saya katakan di awal bahwa penyembahan yang benar itu juga harus berasal dari penyembah yang benar. Betul lah? Penyembahan yang benar harus berasal dari kehidupan yang benar. Ini baru penyembah benar. Cocok. Ya. Ya. Jadi lebih dahulu kita harus terlepas dari ikatan mamon, ikatan dosa. Berapa banyak orang di gereja, mohon dimaafkan seringkali saya katakan, berapa banyak orang masuk di gereja, apakah semua itu jaminan masuk surga? Orang ada dalam persekutuan ibadah belum tentu ke surga. Sedikit orang menempuh jalan sempit, banyak orang masuk ke jalan lebar. Ini terlalu streng, terlalu tegas, terlalu sulit Pak Pendeta. Ya memang Tuhan bilang begitu. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak orang melalui jalan yang lebar. Jalan lebar menuju kebinasaan, jalan sempit menuju kepada kehidupan. Sedikit orang. Baru saja
1/10-nya tidak bisa diberi, apalagi seluruhnya, tidak mungkin. Padahal kita tahu keberadaan kita ini seluruhnya milik Tuhan. Tidak ada satupun dari ujung rambut sampai telapak kaki milik kita sendiri, tidak. Miliknya Tuhan. Saudara setuju? Ya, miliknya Tuhan. Coba kita baca Bilangan 28 ayat 1-2. Tuhan berfirman kepada Musa, Ya, perintahkanlah kepada orang Israel perintah pada orang Israel. dan katakanlah kepada mereka, Ya, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan, haruslah kamu mempersembahkan persembahan kepadaku ya, sebagai santapanku, ya. berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Baunya menyenangkan. Harus dengan setia. Harus ada korban api-api yang dibakar itu apa? Ayat 3. Katakanlah kepada mereka, Ya, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan. ya, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. ya, Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi. ya. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja. Yaitu pagi dan senja. Dengan setia. Pagi dan senja. Terus, Juga 1/10 efa tepung yang terbaik ya, untuk korban sajian, ya. diolah dengan 1/4 hin minyak tumbuk. Sekian. Apa yang dibakar sehingga ada korban api-apian? Daging yang dibakar, daging dari domba yang hidup dan dikatakan tidak bercela. Jadi pemberian kepada Tuhan begitu ketat. Tuhan berkata kepada Musa, perintahkan bangsa Israel dengan kesetiaan, dengan waktu yang sudah ditetapkan pagi dan petang, persembahkan bakar korban api-apian. Bakar itu domba yang sudah disediakan yang tidak bercela. Daging dibakar. Kalau ada korban api-apian situ berarti ada binatang dikorbankan. Apanya yang dibakar? Dagingnya. Daging. Itu berkenan, menyenangkan Tuhan. Hidup kita, kalau sifat-sifat kedagingan kita ini, ego kita, segala perbuatan daging kita, itu dibakar, maka kita baru bisa menjadi korban yang berkenan. Bisakah orang melayani Tuhan, memuji Tuhan, tapi ada perbuatan daging di dalam hidupnya? Bisa. Ada. Coba baca Galatia 5 ayat 19. Ini banyak sekali dalam rumah Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, Ya, yaitu percabulan, cabul, kecemaran, cemar, hawa nafsu, penyembahan berhala. menyembah berhala. Tadi ini percabul, cemar, hawa nafsu. Itu tadi yang kita baca perempuan Samaria itu. Cabul itu. Hidup dalam percabulan, perzinahan. Lebih dari satu laki-laki. Terus apa lagi tadi dikatakan? Sihir, perseteruan. Itu perselisihan, selesaikan dulu. Lalu bagaimana diselesaikan? Terus Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, ya, percideraan, ya, roh pemecah, ya. kedengkian, Ada roh pemecah dalam gereja? Ada. Ada kedengkian? Ada.
bisa jadi pemuji penyembah Tuhan yang benar? Tidak mungkin. Betul ya? Tidak mungkin. Jadilah penyembah-penyembah yang benar. Saya mengulangi, jadilah penyembah-penyembah yang benar. Bapa mencari seperti itu. Nikah, pernikahan beres, suami istri satu, saling memaafkan, saling mengampuni. Kalau istrinya belum dalam Tuhan, suaminya menangkan istri. Kalau istrinya dalam Tuhan betul, suaminya belum, suami dibenangkan kelakuan istri yang saleh. Diam tanpa perkataan, diam tanpa perkataan, plus diam tanpa marah. Kasihan suami saya ini, Tuhan tolong. Nah, itu betul. Kalau kita diam, sudah diam, tapi di dalamnya tidak diam. Ada pemberontakan di dalam, ada amarah. Itu tidak berkenan. Betul ya? Makanya kita tidak bisa menangkan pasangan hidup kita. Kalau kita mau tahu apakah kita ini penyembah-penyembah yang benar, pemuji penyembah yang benar, menyanyikan nyanyian begitu merdu, itu berkenan kepada Allah. Coba lihat sikap orang yang memandang kita. Tanya orang sekeliling kita. Kalau mereka itu lihat sebelah mata mengejek gitu, itu berarti kehidupan Anda masih diteropong, ada yang tidak beres. Lah iya. Kita ini kan surat Kristus yang terbuka, kata 2 Korintus 3 ayat 3. Kamu adalah surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Sebelum wanita Samaria ini menyelesaikan dan sedia menerima teguran Tuhan yang mengatakan bahwa sekarang yang keenam ini juga bukan suamimu, dia akui itu. Kemudian dia tinggalkan tempayangnya yang lama, dia pergi menceritakan kepada orang banyak. Mari lihat, dia bicara tentang kehidupan saya. Dia pasti nabi, dia tahu hidup saya tidak betul. Itu diakuinya dengan tulus. Dia tidak malu. Dia tidak malu, dia bersaksi. Dia berkata tentang aku yang tidak benar ini. Dia seorang nabi. Lalu dia tinggalkan tempayangnya yang tadinya sedianya untuk mengisi air dari sumur Yakub, tapi dia sekarang punya tempayang hidup, bejana hidupnya yang penuh dengan air hidup. Air hidup itu tadi saya katakan Roh Kudus yang ada. Dia penuh dengan Roh Kudus. Lalu dia pergi bersaksi di kota Samaria. Dan banyak orang di kota Samaria itu dimenangkan oleh perempuan yang berkata, aku sudah melihat dia. Dan orang menyaksikan, betul, ini orang tidak betul, tidak beres. Sekarang beres, dia percaya. Tapi sekarang ketika Tuhan masuk di kota Samaria, mereka mengatakan, sekarang kami sendiri percaya dan melihat dia, bukan lagi apa yang dikatakan wanita Samaria. Begitu banyak orang dimenangkan di kota Samaria akibat apa yang dikatakan seorang wanita Samaria ini. Karena hidupnya dijamah, hidupnya disentuh oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa menangkan anak-anak kita? Bagaimana kita bisa menangkan cucu-cucu kita? Bagaimana kita bisa menangkan pasangan hidup kita ketika kita tidak beres? Mungkin firman Tuhan tidak enak didengar.
Tapi ini fakta. Ada banyak orang bisa diam, tapi diam-diam makan di dalam. Ada marah di dalam. Yang Tuhan hendaki, kamu tidak berbantah dengan pasangan hidup yang tidak benar itu, tapi diam dengan penuh belas kasihan. Tuhan tolong, ampuni kelemahan saya, menangkan pasangan hidup saya. Baru kita datang memuji menyembah Tuhan. Kita ini surat Kristus yang terbuka. Orang lihat kita. Orang yang menilai kita, bukan kita yang menilai diri kita sendiri. Orang yang menilai. Orang yang melihat. Ada, saya dengar dulu. Istrinya bilang sama orang-orang, kalau di gereja, suami saya itu luar biasa. Tapi kalau di rumah, kalau di gereja domba, kalau di rumah singa, mengaum terus dia. Coba. Jadi kalau kita mau menguji, apakah saya penyembah, pemuja yang benar? Orang lihat hidup saya. Itu nilainya. Orang percaya apa yang kita katakan. Jadi hari-hari ini kita diajar supaya membakar korban api-api yang apa? Daging ini mati. Keinginan daging. Itu korban api-api yang membakar itu daging. Bau daging dari binatang yang dipersembahkan. Ya. Pujian penyembahan itu, kalau pelajaran tabernakel itu kenanya di mesbah dupa emas yang ada di ruang suci yang paling dalam dekat tirai, ya, dekatnya tirai. Itu tirai yang memisahkan ruang suci dan ruang maha suci, di mana ada tabut perjanjian. Jadi mesbah dupa emas itu berbicara tentang penyembahan, pujian, penyembahan. Itu sudah dekat tabut tatahnya Allah. Sebelum Tuhan Yesus mati, ruang suci dan ruang maha suci itu terpisah dengan tirai. Tapi waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Matius mengatakan, tirai dari bait Allah itu robek. Mati dagingnya. Sehingga ruang suci dan ruang maha suci menjadi satu. Pujian dan penyembahan itu bicara daging kita dibakar. Robek daging ini. Mati daging ini. Dan gampang kita duduk menyembah Tuhan 1 jam. Iyalah. Itu daging itu harus dirobek. Tidak mungkin kita bisa jadi penyembah yang benar kalau kita punya daging ini masih kuat, tidak mau dipanggang, tidak mau dibakar, tidak mau dihancurkan. Tidak mungkin. Sebab mesbah dupa emas dalam kitab Ibrani itu masuk sampai ruang maha suci. Coba kita baca Ibrani 9 dengan cepat ayat 1. Memang perjanjian yang pertama juga Ya, mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah ya, dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. ya. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, Ya, dan di situ terdapat kaki dian Ya. dan meja dengan roti sajian. harusnya kan meja roti sajian, kaki dian, plus apa? Mesbah dupa. Terus, Bagian ini disebut tempat yang kudus. ya bagian tempat kudus itu sebenarnya 3 alat, 3 benda. Tapi kalau tiba-tiba mesbah dupa emasnya sudah pindah, coba baca.
Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Maha Kudus, Ruang Maha Suci itu. Di situ terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas. Kok ada mesbah dupanya pindah ke situ? Berarti penyembahan kita itu sampai di sorga. Sampai di sorga. Itu kerjanya orang-orang yang menghuni sorga, anak-anak Tuhan yang menghuni sorga itu pujian tiap hari menyembah. Ada pujian penyembahan di sorga, itu selalu pujian penyembahan kepada Bapa. Jadi apa yang kita lakukan di bumi akan terikat di sorga. Ketika kita di bumi menyembah Tuhan dengan benar, jadi penyembah yang benar, menyembah yang benar juga, maka itu terikat sampai nanti kita lakukan ketika kita masuk dalam kerajaan sorga. Tapi harus kita mulai di dunia ini bereskan nikah kita, bereskan segala tindakan-tindakan kedagingan kita. Bakar, baru Tuhan cium itu, aduh senang. Berapa persen orang yang menyembah dengan benar? Di sorga tidak ada orang ingat duitnya sisa berapa, ada berapa saldoku di bank. Ya saya di dunia banyak emas, tapi emasnya nggak laku di sorga. Di sorga itu emasnya tulen. Di dunia itu ber-24 karat pun belum murni betul. Nih, sebagaimana lahir telanjang pergi telanjang, kita mempersiapkan hidup. Sehingga tadi dikatakan Ibrani, pedupan emas itu sudah sampai di ruang maha kudus. Melewati tirai. Tirai itu robeknya daging. Daging kita disalib. Dekat tirai. Itu kesempurnaan. Penyembah itu kita bawa sampai kesempurnaan. Sampai ruang maha suci. Makanya tidak gampang jadi penyembah, jadi pemuji yang benar. Hari-hari ini saya diingatkan untuk mengingatkan saudara-saudara, mengingatkan diri saya, keluarga saya. Mari kita menjadi penyembah yang benar, pemuji yang benar. Ada orang bisa nyanyi merdu, tapi kelakuannya ya, nyanyi merdu Tuhan senang, tapi kelakuan kita juga harus merdu. Coba baca Mazmur 40 ayat 4. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku, Ya, untuk memuji Allah kita. jadi dalam mulut kita ini ada nyanyian-nyanyian baru. Terus Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. kalau kita baca baik-baik, coba kalau kita baca pelan-pelan, baca lagi pelan-pelan. Ia memberikan nyanyian baru. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Dia. Terus Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. lah, Kang aneh. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku dan aku menyanyi. Tuhan memberikan nyanyian yang baru. Allah kita bangkit bersorak. Nyanyian. Kalau kita bernyanyi, orang melihat atau orang mendengar? Hah? Kalau kita menyanyi, saya menyanyi di sini. Allah kita heran dan besar. Saudara dengar atau melihat? Saudara bisa lihat saya dan bisa dengar. Tapi sebab saya sembunyi di balik mimbar ini, saya bersembunyi.
Cuma suara saya kedengaran. Saudara dengar atau lihat? Melihat atau mendengar? Mendengar. Jadi sebetulnya apa yang dilihat? Banyak orang melihat dan apa? Coba baca ayat 4. Perhatikan baik-baik. Dan menjadi takut. Dan orang melihat itu menjadi takut. Apanya dilihat? Para penyanyi-penyanyi itu kelakuan hidupnya betul. Suaranya merdu didengar, tapi orang lebih suka mau melihat kelakuannya dia. Kan mestinya Tuhan memberi nyanyian baru, banyak orang mendengar, betul toh? Nah, harusnya begitu. Tapi ini Tuhan memberikan saya nyanyian baru, saya menyanyi tapi banyak orang melihat. Lalu menjadi takut. Karena orang melihat kelakuan saya yang menyanyi itu kelakuan yang benar. Orang menjadi takut sama Tuhan. Sama dengan perempuan Samaria itu. Jadi baik sekarang. Ini toh yang punya suami. Nanti coba ini tidak lama yang ke-6 ini juga diceraikan lagi. Untung ketemu Tuhan. Ya, gimana dia bisa bicara penyembah? Tidak bisa. Inti dari kehidupan kita, saudara, mulailah dari kehidupan rumah tangga kita. Itu intinya. Jadi jangan kita sembarangan menikah. Ya, orang-orang muda saya ingatkan, jangan jadi orang yang kemudian rasa sekarang baru saya tidak cocok, dulu kok cocok. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Berdoa dengan baik-baik, Tuhan, siapa pasangan hidup saya? Saya ingin saya mengasihi Tuhan dan pasangan hidupku juga mengasihi Tuhan. Saya ingin pasangan hidup saya rohani, saya juga mau jadi orang rohani. Dalam perjalanan hidup, pasangan suami istri pasti ada sandungan. Dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan, pasti ada yang tidak ada sandungan, pasti ada yang tidak beres. Bereskan dulu. Sebisa-bisanya siapa lagi ya Tuhan yang tidak beres-bereskan. Baru jadi pemuji, penyembah. Jadilah penyembah-penyembah yang benar. Dan juga penyembahan yang benar, bukan penyembahan berhala. Kembalikanlah milik Tuhan. Persembahkanlah hidupmu di atas mezbah. Banyak orang mengembalikan milik Tuhan bukan 1/10, 2/10. Salah satu anak saya dari 5 anak, beserta keluarganya semua, mengembalikan milik Tuhan 2/10. Itu kasih karunia. Dan saya melihat Tuhan memberkati sesuai dengan janjinya. Saya juga menyaksikan di dalam jemaat ada yang mau memberikan persembahan sulungnya. Itu dikatakan di Amsal. Muliakan Tuhan dengan hasil pertamamu. Nah, kalau dipikirkan, saya kerja susah-susah, lu kok hasil pertama ini ngasihkan sama. Kalau 1/10 enggak bisa, apalagi buah sulung. Ya, enggak bisa. Kalau buah sulung itu 10/10 seluruhnya hasil sulung. Kalau 1/10 tuh 1/10. Itu kalau tidak bisa, apalagi yang banyak tidak bisa. Jadilah penyembah yang benar. Orang akan melihat
nyanyian kita didengar, orang melihat kelakuan hidup kita. Tanyakan sama orang. Ini penyembah yang benar. Ini pemuji yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, saya pernah kenal satu pemimpin pujian bagus, semangat, menyanyi bagus. Kalau dia menyanyi enak, putih-putih pakaiannya selalu. Tapi ada tidak beres dalam kehidupannya. Apakah ini pemuji yang benar, penyembah yang benar? Tidak. Semoga apa yang saya sampaikan ini bukan menghakimi, tapi mengingatkan kita, menasihati kita, menegur kita untuk di akhir zaman ini. Jangan kita menyembah berhala, jadilah penyembah yang benar. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita mau memberikan hidup kita untuk menyenangkan Tuhan. Bau dari daging yang dibakar, korban api-api yang itu menyenangkan Tuhan. Tuhanku mau menyenangkanmu. Itu menyenangkan hati Tuhan. Ketika daging kedagingan kita dihanguskan, dibakar. Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah Hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Ini yang Tuhan minta dulu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya
kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Apa saudara rindu menyenangkan Tuhan? Tadi di kitab Bilangan 28 kita baca, Tuhan paling senang korban api-apian, di mana di atas mezbah itu dipersembahkan domba, dagingnya dibakar. Kalau hidup kita seperti binatang yang dipersembahkan itu, dagingnya dibakar, bau-bau kedagingan kita, sifat-sifat kedagingan kita dibakar, disucikan. Itu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya sekali kita disucikan, diproses ulang berulang, terus menerus, sampai kita sempurna, sampai gereja Tuhan tidak bercacat, tidak bercela, sama cemerlangnya dengan Tuhan, sama mempelai wanita, sama mempelai pria, sempurna. Tuhan mengarahkan gereja Tuhan ke sana. Itu sebabnya Tuhan mengajari kita, jangan jadi penyembah yang tidak benar, dan juga jangan menyembah berhala, jangan tamak, jangan serakah. Sebab gereja Tuhan akhir zaman mengasihi diri menjadi hamba uang. Itu bukan keinginan, kesukaan Tuhan. Mari kita betul-betul mencoba dengan pertolongan Roh Kudus hidup berkenan kepada Tuhan. Itu menyenangkan Tuhan, menyenangkan. Sehingga kita menyanyi, orang melihat yang menyanyi ini kelakuannya bagaimana. Dan Alkitab tadi katakan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tapi biar suara kita merdu, tapi kelakuan hidup kita tidak betul, gak akan ada apa-apa. Suami istri perbaiki hubungan. Memang belum ada suami istri sempurna, tapi kita mau dikuduskan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan. Mari yang mau menyenangkan, menyembah Tuhan, angkat tangan. Urang masanta kalamanya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Urang masanta. Tuhan, bentuklah hati ini, hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagaikan emas yang murni, dimurnikan untuk bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar. Dimurnikan, lidahnya dimurnikan, kata-katanya dimurnikan. Semua aku berikan pada Engkau Tuhan. Oh Ramaya Lamasata, Ramaya Lamasaka, Ramaya Lamasaka. Tulus selalu agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu Tuhan.
Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Urabaya sandarabaya rabasakara. Jadikan kami orang-orang yang layak disebut penyembah yang benar. Dalam penyembahan yang benar, ajarkan kami untuk tidak terikat segala sesuatu yang ada di dalam dunia, agar kami berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan, sekalipun seperti cambuk, sekalipun seperti rotan yang dahsyat memukul hidup kita, tapi kita mau katakan, Tuhan, memang itu aku Tuhan, memang itu aku. Jadikan aku penyembah pemuji Tuhan yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus segala pujian bagi Tuhan Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman tidak didengar kemudian hilang lenyap. Ya, dicatat di catatan, sekali-sekali kita bisa baca, tapi terutama dicatat di dalam hati kami, di hati kita sekalian, dan kita lakukan. Kalau kita lakukan itu tidak pernah lupa, tidak pernah lupa. Ya, kalau kita tidak jadi pelaku firman, kita pelupa. Jadi hari ini kita ingat, kita menyanyi, orang melihat, bukan hanya mendengar, melihat kelakuan kita penyanyi itu bagaimana, pemuji itu bagaimana, penyembah itu bagaimana. Ya, kalau wanita Samaria itu bicara penyembahan, tapi kalau kelakuannya begitu, hidupnya nikah begitu, bagaimana? Kan tidak berkenan. Ya, marilah gereja sedang diolah, disempurnakan Tuhan, dikuduskan, supaya satu hari kelak layak menjadi mempelai wanita Tuhan, mempelainya Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri semua, akhiri ibadah ini dengan mensyukuri anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Kita akan mendoakan anak Sifra Aurelia, anak dari Pak Destu yang berulang tahun pada tanggal 12 Oktober. Kiranya anak ini diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak anak-anak lain. Bahkan ketika dia menjelang dewasa, dia memberkati orang tuanya, ya, menyenangkan hati orang tua. Dari kecil
anak ini punya takut sama Tuhan. Kita doakan Sifra Aurelia. Kemudian juga kita doakan keluarga Halean Bawuna yang hari-hari ini tentu merasa kehilangan karena ibunya yang dikasihi mereka selama ini telah dipanggil Tuhan. Biar Tuhan menghibur. Demikian juga dengan si Evi yang sudah dipanggil Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati dan menolong seluruh keluarganya. Kiranya Tuhan menolong kita, menguatkan kita sekalian. Bahkan yang sakit, Ibu Elis juga sementara masih dalam perawatan di rumah sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Mari kita bersama-sama satukan hati mendoakan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk anak Sifra Aurelia, anak dari Pak Destu dan Ibu Elis. Kiranya anak ini tumbuh besar jadi anak yang takut akan Tuhan, memuliakan Engkau, mengasihi orang tuanya, dan menjadi kesaksian. Berkati ibunya, Ibu Elis yang sedang sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan, beri belas kasihan, Tuhan jamah. Biarlah Tuhan yang menolong ibu ini sehingga dia boleh sembuh, sehat, dan memuliakan Tuhan, merawat, mengasuh suami dan anak-anaknya. Berkati keluarga yang ditinggalkan, keluarga Halean Bawuna, agar mereka semua mendapatkan penghiburan yang kuat daripada Tuhan, dari Roh Kudus setelah sepeninggal ibunya. Kami percaya Tuhan juga menolong keluarga dari JV. Biarlah kasih karunia Tuhan tetap menyertai semua mereka ini. Bahkan semua jemaat yang ada, kami percaya Tuhan menolong dan menguatkan kita. Mari kita angkat tangan kita di akhir ibadah ini. Kita mau menerima berkat dari Tuhan. Setelah serang kekasih, terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih, persekutuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali pada kali kedua. Kita diberkati berlimpah-limpah. Terimalah berkat itu dan jadilah berkat di dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat, mari kita katakan amin. Amin. Ya. Tuhan Yesus memberkati, sampai kita berjumpa di ibadah yang berikut.